Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Kong Endah. Hari ini saya akan menerangkan mengenai cara memakai kalkulator sabun untuk membuat resep sabun sendiri. Ini sudah ditunggu sama teman-teman. Mohon maaf ya karena kemarin masih sibuk, jadi baru sempat hari ini. Nah, ini saya mau teman-teman nanti pada saat melihat video ini langsung sambil pegang HP, supaya ini nanti saya tuntun langsung pakai ini ya, pakai shortcut seperti ini. Nanti langkah-langkahnya bagaimana itu nanti saya langsung menuntun teman-teman mulai dari langkah pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya gitu ya. Nanti pakai ini. Jadi teman-teman nanti setelah bisa menghitung resep sendiri, itu nanti bisa membuat sabun sesuai dengan selera masing-masing, sesuai dengan minyak yang ada di rumah. Nah, kalau untuk memakai kalkulator sabun ini, yang paling penting nanti teman-teman harus melihat sifat dari minyak. Jadi kalau kita diajari mengenai minyak, sifat minyak itu yang hard oil itu adalah minyak kelapa dan minyak sawit. Nah, itu nanti akan menghasilkan sabun yang keras. Nah, tetapi minyak-minyak yang lain seperti minyak zaitun, bunga matahari dan sebagainya itu adalah minyak yang soft oil. Jadi nanti minyaknya sifatnya lembut. Jadi kalau jadi sabun juga lembek. Tetapi ini akan lebih melembutkan ke kulit. Nanti kita akan lihat bersama-sama ya. Saya akan bantu teman-teman bagaimana cara memasukkan minyak-minyak ini ke dalam kalkulator sabun. Oke, yuk mulai ya. Bentar. Nah, ini kita masuk ke shortcut. Nanti akan muncul gambar seperti ini teman-teman. Ya, muncul gambar seperti ini. Yang pertama, lihat itu ada angka 1 ya. Angka 1 itu di bawahnya ada tertulis NaOH dan KOH. Untuk membuat sabun padat kita pakai NaOH. Itu sudah warna biru, sudah di NaOH, berarti sudah betul. Oke. Kita masuk ke kolom kedua ya. Kolom kedua itu adalah weight of oil. Jadi itu beratnya minyak yang akan dipakai. Kita akan pakai berapa gram? Kita pakai 300 gram biasanya ya. Teman-teman boleh nanti kalau misalnya mau pakai 900 gram ya tinggal nulis angkanya 900 gram. Nah, ini karena masih pound, ini berarti harus turun ya. Ini harus turun. Nah, ini bentar. Turun ke gram dulu. Nah, itu muncul otomatis angka 500. Kita kan biasa pakai 300. Yuk kita coba belajar merubah angkanya ya. Kita rubah angkanya. Kita rubah angkanya. Bentar. 300. Bentar ya, mana-mana. Oh. Ini 300 gram. Nah, ya 300 gram. Sudah, angkanya sudah ganti menjadi 300 gram. Sekarang kita beralih ke kolom 3. Kolom 3 itu ada 3 pilihan. Water as percent of oils atau lye concentration atau water berbanding lye ratio. Nah, saya biasanya atau para pegiat sabun biasa memakai lye concentration ya. Lye concentration ini yang biasa dipakai adalah 33% untuk para pemula. Nah, kalau yang nanti sudah ahli bisa lebih tinggi. Ya, kita pakai dulu yang untuk para pemula biasa pakai 33%. Kita tulis angka di sini, kita klik terus nanti ya. Kita tulis angka 33. Nah, ada. Nah, terus kita geser ke kanan. Ke kanan itu ada angka 4. Ya, di situ ada tertulis superfat. Superfat yang biasa dipakai itu 5. Nanti teman-teman boleh misalnya mau pakai tanpa superfat 0 boleh, mau nanti superfat 4 boleh, superfat 7 boleh. Karena kita masih pemula, kita ikutin saja superfat 5. Terus kemudian kita ada fragrance di situ. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai fragrance oil itu nanti ditulis di situ. Kita selama ini tidak pakai, jadi ini kita tulis 0 dulu ya. Kita hapus. Kita tanpa fragrance terus 0. Nah, sekarang kita geser mulai ke langkah berikutnya yaitu 5. Ya, ini 5
Ini nanti muncul, kita langsung ke sini aja. Pemakaian oil ya. Pemakaian minyaknya. Nah, pemakaian minyaknya mau pakai minyak apa? Ya, kita mau pakai minyak kelapa. Misal hari ini kita pakai minyak kelapa sama zaitun ya. Ini diklik. Nah, ini muncul. Nah, ini lihat teman-teman ya. Berbagai macam minyak, banyak sekali di sini. Nah, untuk minyak kelapa itu kita namanya coconut oil 76 dek. Nah, ini yang biasa memang kita pakai yang itu ya. Nah, ini coconut oil, ini minyak yang biasa kita pakai, minyak kelapa. Diklik ya. Nah, di situ muncul ya, teman-teman, coconut oil 76 dek. Terus di add, geser ke kanan. Ini ada tulisan add. Mana tadi? Add. Nih, ini ya, add. Nah, ADD. Nah, dimasukkan. Nah, terus teman-teman kembali lagi ke sini dulu. Mau pakai minyak apa lagi? Oke, kita pakai minyak zaitun yang pomace. Nah, nanti di sini. Nah, lihat di sini. Ini digeser-geser, kita cari olive oil pomace. Nah, ini olive oil pomace. Nah, olive pomace ya, tertulis ya di situ ya, teman-teman lihat. Olive oil pomace. Ini di add juga, add, diklik. Nah, sudah, kita pakai 2 minyak dulu ya, 2 minyak dulu. Sekarang kita hitung mau pakai berapa persen setiap minyaknya ini. Kita latihan dulu. Coba misalnya kita pakai masing-masing 50%. Nah, di sini ditulis 50%. Itu ya. Turun ke bawah juga 50%. Nah, dari sini teman-teman kalau misalnya tidak mau pakai persentase, pakai persentase juga bisa pakai gram. Misalnya nih, saya nggak bisa persen-persen Bugong, saya maunya langsung gram aja. Boleh, langsung diklik ke sininya. Ke sini klik ya. Geser ke sini. Nah, misalnya 150 sama ya. 150 dengan naik 150. Di sini juga bawahnya pakai 150. Nah, terus di sini teman-teman ada tulisan calculate receipt, ini yang diklik. Nah, diklik ya, diklik nomor 7 itu, nomor 7 ya, ini nomor 7, nomor satunya diklik, terus muncul view or plain receipt. Nah, ini view untuk melihat bagaimana sebetulnya resep yang kita buat. Diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah muncul resep your receipt. Ini ada tulisan your receipt. Ini teman-teman ya. Saya besarkan. Nah, ini kan resepnya ini muncul. Coba sekarang kita baca bareng-bareng bagaimana resepnya ini, apakah sudah cukup bagus. Mari kita lihat ya. Di situ hardness sebelah kiri, teman-teman, yang paling atas itu ada tulisan hardness ya. Itu kekerasan sabun. Kekerasan sabunnya berapa? 48. Range-nya berapa? Range sabun untuk kekerasan itu 29 sampai 54. Berarti masuk ya. Terus kemudian cleansingnya berapa? Cleansingnya 34. Wah, ternyata ini di atas ring sabun. Ring sabunnya itu cleansing 12 sampai 22. Berarti ini sabunnya nanti sangat membersihkan ya. Sangat membersihkan. Terus kemudian conditioningnya berapa? Itu yang melembabkan. Nilainya ternyata 47 ya. Ini ada nilai 47 ya, 47. Kita lihat ring sabunnya berapa. Range-nya itu ternyata untuk kelembapan itu 44 sampai 69. Berarti masuk ke ring sabun. Nah, tapi ini di dekat ambang bawah, lebih dekat ke angka 44. Berarti nanti sabunnya itu sangat membersihkan, cukup melembabkan gitu ya. Karena angkanya dekat dengan ambang bawah.
Nah, terus coba bubbly. Bubbly itu berarti busa. Busanya banyak enggak? Busanya cukup banyak ya, 34. Jadi ini bak sabunnya cukup berbusa. Masuk ring sabun apa enggak? Masuk, karena ring sabun itu 14 sampai 46 nih ya, 14 sampai 46. Kita bubbly-nya 34. Nah, terus kemudian ini creamy. Ya, creamy itu kelembutan. Ini masih di bawah ya, di bawah. Nah, ini saya yang lebih utamakan adalah 4 unsur ini ya. Hardness, kekerasan sabun, cleansing, conditioning, sama bubbly. Untuk yang lain-lainnya ini nanti saya pelajari lagi ya, bagaimana menerangkannya ya. Nah, yang paling utama teman-teman kalau mau membuat sabun harus masuk ke ke ring sabun gitu. Nah, ini sudah masuk, yang hardnessnya masuk, terus cleansingnya tidak masuk karena kelebihan, sangat membersihkan. Terus kemudian conditioningnya juga kurang conditioningnya kurang melembabkan. Cukup melembabkan sebetulnya karena masuk ring, tetapi itu di angka yang dekat ambang bawah. Nah, kalau kita mau merubah resep boleh, misalnya Bugong saya mau pengen yang lebih lembab, nah, nanti kita rubah. Gimana cara merubahnya? Kita kembali ya, kita kembali dulu, bentar sih. Bagnya mana ya Dek, ini bag ya? Ini soalnya HP-nya pinjam anakku. Tadi sih rodo. Dek, bagnya kemana Dek? Geser kemana? Bentar ya, ini soalnya HP-nya HP pinjam teman-teman ini. Geser kemana? Bag, mau bag. Ini aja mungkin ya. Bisa nggak ini? Oh nggak iso. Geser kemana? Nah ya, bag. Jadi kita kembali ke resep semula. Misal kita mau merubah, Bugong saya mau coconut oilnya saya kurangi, saya mau ini aja 90 gram aja, boleh ya. Jadi coconut oil boleh, misalnya kita coba pakai 90 gram. Kita hapus ya teman-teman ya, sebentar dihapus, diganti angka 90. Nah, oke. Karena jumlahnya 300, berarti ini yang olive oil pomace-nya 210. Ini kita belajar teman-teman biar nanti bisa memakai sendiri kalau di rumah ya. Sambil melihat, sambil belajar bagaimana 210. Hilang. Senggol. Bentar teman-teman, ini kesenggol. Nah, ini 200. Ini lek tutup HP ini dewe ya, gini repot. 210. Oke. Nah, udah masuk ya. Teman-teman lihat angkanya di situ. 90 sama 210. Terus bagaimana nanti sifat sabunnya? Kita lihat di resep tadi. Kita lihat, kita klik di calculate. Nah, ini kita klik di sini. Terus muncul calculate, muncul view. Nah, ini saya tak cedek no. View. Tunggu. Nah, oke, sekarang kita lihat bagaimana resep teman-teman. Hardness-nya 36. Hardness-nya berarti sabunnya tidak keras sekali, tapi cukup keras ya, karena di atas 29. Terus cleansingnya nilainya masuk ke ring sabun, nilainya 20. Di situ ambang batasnya 22, berarti masuk ring. Terus kemudian conditioningnya tinggi ya, conditioningnya tinggi 61. Nah, ini melembabkan, lebih melembabkan daripada yang tadi ya. Terus kemudian bubbly-nya 20, ini juga cukup berbusa gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau, ini langsung di screenshot. Ini aku kayaknya cocok sama yang ini. Nah, udah, ini tinggal ditulis di sini, misalnya ditulisi misalnya sabun mana ini? Ini sabun, bentar. Sabun
Zake. Misalnya Zake itu singkatan dari zaitun dan kelapa. Sabun Zake. Misal punya siapa nih resepnya? Resepnya Santi misalnya. Ini resepnya Santi. Boleh ditulis di sini. Sabun Zake Santi. Nah, langsung di sini kita screenshot. Di screenshot. Nah, gitu ya. Nanti kenapa di screenshot? Karena supaya kita bisa menyimpan resep yang sudah kita buat. Gitu ya teman-teman ya. Nah, terus sekarang saya kepingin memberitahu ke teman-teman kalau sabun minyak tunggal itu tidak akan pernah masuk ring sabun. Ya, misalnya kalau minyak kelapa itu sifatnya itu sangat membersihkan tetapi kurang melembabkan. Berbeda dengan minyak zaitun, kalau minyak zaitun itu nanti sangat melembutkan atau sangat melembabkan tetapi tidak bisa membersihkan. Nah, makanya kita memadukan dua sabun ini, dua minyak ini. Jadi kita memadukan minyak kelapa dengan minyak zaitun supaya kita bisa mendapatkan sabun yang bisa membersihkan sekaligus bisa melembabkan, gitu ya. Terus kemudian misalnya teman-teman mau pakai resep yang lain ya boleh, ini tinggal diganti aja. Misalnya kita mau nyoba sih pengen lihat kalau coconut oil tok itu gimana sifat sabunnya. Nah, ini kita klik olive oilnya, kita hilangkan ya. Olive oilnya kita klik. Ini dihilangkan. Kita klik, kita hilangkan. Minus di sini kita tekan. Nah, dia hilang ya. Jadi itu tinggal coconut aja, coconut oil. Jadi ini tinggal minyak kelapa saja. Jumlahnya kita bikin 100%. Ya, karena kita ketik di sini 100%. Ya, ini kita buat 100%. Sorry. Untuk kegeser-geser atau angin. Ini ya 100. Gimana kalau 100% itu coconut oil? Bagaimana sifat sabunnya gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Kita geser, kita klik lagi di calculate receipt. Kemudian view, ya kita klik view. Nah, akan muncul sifat seperti ini. Nah, itu lihat teman-teman bisa melihat tuh. Tak dekatkan ya. Jadi itu hardness-nya 79. Wow. Keras sekali sabunnya ya, karena ring sabunnya 29 sampai 54 ambang batas atasnya. Ini 79 berarti sangat keras sabunnya. Terus kemudian cleansingnya berapa? Tinggi sekali, cleansingnya 67. Sedangkan kalau yang masuk ring sabun itu 12 sampai 22. Lihat ini angkanya ya. 12 sampai 22. Oke. Nah, terus conditioningnya berapa? Cuma 10 gitu. Nah, ini sangat di bawah nilai ring sabun. Nilai ring sabun itu 44 sampai 69. Kalau 10 berarti ini sangat kurang melembabkan sabunnya. Bubbly-nya berapa? Coba kita lihat. Woi, 67, tinggi sekali ya. Kalau bubbly paling tinggi masuk ring sabun itu 46, paling rendah 14. Nah, ini 67. Nah, berarti ini sabunnya sangat-sangat berbusa. Nah, itu sebabnya sabun basic kita sangat berbusa. Ya. Kok bisa melembutkan ya Bugong sabun basic kita? Karena ada ekoenzimnya. Coba nggak ada ekoenzimnya, sabunnya sangat mengeringkan kulit, tetapi sangat membersihkan. Makanya bersyukur ya kita punya ekoenzim. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba lihat. Kalau zaitun tok gimana ya? Kalau hanya zaitun gimana? Kita lihat. Iso rodok pinter ini. Nah, ini coconut oil kita hapus, diklik terus dihapus. Nah, terus kita kembali lagi ke minyak ya. Ini olive oil pomace, ini sudah ada tulisannya. Olive oil pomace kita add. Ada tulisan kan muncul di sini olive oil pomace. Coba kalau 100% pakai olive oil pomace apa yang terjadi?
Kita lihat ya, 100%. Nah, ini 100%. Langsung klik, jangan lupa calculate receipt. Nah, langsung ya diklik calculate receipt-nya, langsung view-nya diklik. Ya. Muncullah angka-angka itu. Coba sekarang saya dekatkan. Berapa itu teman-teman? Nilai hardness-nya 17 di bawah ring sabun. Itu sebabnya sabunnya hanya pakai olive oil, sabunnya lembek ya. Cleansingnya berapa? 0. Tidak bisa membersihkan sama sekali. Makanya sabunnya licin kalau dipakai. Terus kemudian berapa itu conditioningnya? Sangat tinggi ya, sangat melembabkan kulit. Nilainya 83. Padahal kalau di ring sabun itu cuma 44 sampai 69. Terus bubbly-nya gimana? 0. Nah, berarti tidak ada busanya sama sekali. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga apa yang tadi saya terangkan teman-teman sudah bisa cukup memahami. Nanti kalau misalnya belum jelas kita bahas lagi di kelas sabun ya. Semoga teman-teman bahagia terus membuat sabun dan terus membuat ekoenzim. Salam ekoenzim, selamat menyayangi bumi. Oke.